Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Wira, Pak Hari Priwatama. Sore, Pak. Ya, jadi kali ini akan kita bahas mengenai salah satu komponen budidaya pertanian itu kan dalam mengendalikan gulma salah satunya menggunakan herbisida. Wah, ya. Betul. Ya, jadi sebagai memberikan informasi ke masyarakat, Mas. Ini kan kita tidak cerita secara spesifik di kelapa sawit saja, tapi umum mengenai di pertanian. Karena kan herbisida ini kan paling banyak dipakai, Mas, ya kan? Iya. Tidak seperti insektisida atau fungisida yang kita harus nunggu serangan hama Sama. atau penyakitnya datang. Nah, ini kalau gulma ini tidak usah ditunggu-tunggu datang, Mas, kan gitu. Iya, datang Ya, sendiri. sehingga menjadi apa ya? Konsumsinya penggunaannya itu di sektor apa pertanian itu ya luar biasa banyak, paling banyak lah dapat dikatakan begitu. Nah, itu yang kita bahas gitu. Dan salah satu herbisida yang terkenal, wah ini terkenal ini ya, itu ya kita sebutkan aja mereknya itu Mas. Ya. Gramoxone misalnya. Ya. Oh ya, paraquat, Gramoxone. Jadi yang kita bahas kali ini adalah apanya itulah bahan aktifnya itu kan paraquat kan Mas. Jadi Betul, istilahnya Pak. herbisida herbisida paraquat gitu. Ya. Jadi mohon penjelasannya Mas, herbisida paraquat ini kok bisa begitu dapat dikatakan jos gitu loh. Semua hampir mati, spektrumnya luas. Oh, kontak kena langsung jos gitu loh. Nah, ini yang terus sampai isunya itu kan mau dilarang dan sebagainya. Ya, paraquat. Karena apa kan gitu. Silakan Pak Hari Priwatama. Baik, Pak. Jadi memang salah satu dari herbisida yang sudah cukup lama ya beredar di Indonesia, ya termasuk di dunia juga lah, itu adalah paraquat. Jadi paraquat ini sebetulnya merupakan herbisida kontak yang dia deskripsinya itu sudah lama untuk paraquatnya sendiri ya, tetapi untuk produk komersilnya itu baru di sekitaran tahun 1960-an yang pertama kali keluar. Herbisida. Nah, paraquat ini dia bersifat kontak, Pak. Kemudian dia lebih aktifnya itu atau lebih ampuhnya itu untuk daun-daun lebar biasanya. Tetapi dia bisa juga untuk membunuh daun sempit. Nah, salah satu kelebihan dari paraquat ini reaksinya cepat, Pak. Karena dia bersifat kontak, kalau kita semprot di pagi hari, itu sore harinya udah kelihatan hasilnya. Udah mulai kering-kering gitu ya, gosong. Iya. Cuman dia tidak bisa mengendalikan atau kurang efektif lah untuk mengendalikan gulma-gulma yang berumbi, Pak. Oh, yang berumbi. Nah, karena umbinya itu tidak ikut mati sehingga nanti bisa regrowth-nya cepat gitu. Oh, iya. Nah, paraquat paling gampang di pasaran kalau kita mau lihat, kalau kita tidak tahu ya untuk bahan aktifnya itu biasanya diberi warna biru. Itu sudah menjadi standar lah di herbisida. Jadi untuk yang bahan aktif paraquat itu akan diberi warna biru karena untuk membedakan dia dengan inilah cairan-cairan lain supaya tidak terminum gitu istilahnya. Oh iya, makanya itu kan apa beracun sekali. Iya. Racun biru gitu kan Mas? Racun biru. Jadi kalau di lapangan tuh racun biru namanya gitu. Iya. Nah kemudian dia sejak beberapa tahun yang lalu itu kan di konvensi Rotterdam atau Amsterdam di Belanda itu mulai ada isu untuk dimasukkan ke dalam aneks 3. Artinya menjadi herbisida yang dia sangat berbahaya gitu istilahnya, Pak. Sehingga ada isu bahwa herbisida yang berbahan aktif paraquat ini akan di-ban. Namun sampai sekarang sih belum putus ya untuk apakah dia akan dimasukkan ke aneks 3 atau tidak. Ini masih menunggu konvensi berikutnya tahun 2021 untuk keputusan finalnya. Sementara itu kan gimana, Pak? Karena kan itu sangat beracun gitu kan kira-kira kan Mas?
Iya betul Pak, dia sangat beracun, toksisitasnya tinggi juga terhadap Toksisitasnya tinggi. non target ya, termasuk ke ikan-ikan, kemudian ke hewan lain dan juga ke manusia. Ya. Di Indonesia sendiri itu sudah masuk ke dalam kategori herbisida yang terbatas penggunaannya hanya untuk pengelolaan tanaman saja, Pak. Oh ya. Nah, itu di keputusan tahun 2011 sudah dimasukkan ke dalam lampirannya itu. Oh ya. Itu herbisida terbatas. Iya, itulah. Itu kalau membedakan namanya kan racun biru, Mas. Itu Ya. kalau kita tidak tahu kan dari nama-namanya kan udah bisa terlihat itu kan, Mas. Bisa. Yang paling mudah itu kalau untuk merek dagang itu yang belakangnya kedengarannya son gitu. Oh ya. Iya, Atau son. dia kuat-kuat gitu. Oh ya. Karena tadi Gramoxone, Sidason, Gramoxone, Noxon. Sidason, ya semua lah, Pak. Ya itu. Kalau nggak yang kuat-kuat itu apa, Mas? Ya kan ada kuatnya itu kan. Banyak Pak, di Kuat, macam-macam lah itu. Ada Oh, ya. sekitar kalau mereknya itu ada hampir 50-an merek ya untuk para Kuat di Oh Indonesia. gitu. Iya, iya. Terus apa namanya? Itulah cara membedakannya, kita sudah bisa tahu. Kemudian itu tadi sangat beracun, apa spektrumnya luas. Tapi kalau itu untuk bukaan sawit aja ya Mas ya, boleh ya? Untuk di sawit sendiri untuk penggunaannya terbatas Pak. Jadi tidak digunakan untuk istilahnya kayak perawatan rutin gitu. Jadi hanya di bukaan-bukaan baru gitu. Sekarang ya. Iya. Kalau dulu masih boleh. Tapi sekarang sudah mulai dibatasi lah untuk penggunaan. Iya. Terus apa lagi ya Mas ya, ini kan kita harus mengenal lah itulah mengenai apa sifat-sifatnya, apa dari tidak asal gini loh Mas, menggunakan herbisida, oh inilah yang terkenal langsung ini ya kan gitu. Ya. Kita harus tahu ya, harus tahu lah itu. Iya. Karena ini kan Mas dipakai juga, saya baca kan di jagung apa itu juga, oh ini sebelum apa di aplikasi ini dulu herbisida ini supaya nanti apalah gitulah, ada itu pratumbuh gitu, ada itu. Pratumbuh nanti lain lagi Pak natifnya. Itu lain lagi ya, ya. Lain lagi Pak. Ya. Oke Pak Wira, terima kasih. Ini kita sudah membahas herbisida paraquat, kontak yang spektrumnya luas, kuat, cepat, tapi ya siap-siap mau dibatasi lah kira-kira gitu. Dibatasi dalam beberapa tahun ini akan dibatasi untuk penggunanya. Karena di sepengetahuan saya di Vietnam sudah dilarang itu Pak. Oh gitu, ya. Terima kasih Pak Wira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.